Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang perencanaan program bimbingan konseling. Saya Siti Lutfia sebagai moderator. Saya Diasri Prihatini sebagai pemateri 1. Dan saya Wulan Novita Alfitori, pemateri 2. Konsep dasar program bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Ada beberapa keuntungan dari program bimbingan konseling. Yang pertama, tujuan setiap kegiatan bimbingan akan lebih jelas. Yang kedua, memungkinkan para petugas bimbingan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, pemberian pelayanan bimbingan lebih teratur dan memadai. Yang keempat, setiap petugas bimbingan akan menyadari peranan dan tugasnya masing-masing dan mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus bertindak. Yang kelima, penyediaan fasilitas akan lebih sempurna dan dapat dikontrol. Kemudian, memungkinkan lebih eratnya komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan kegiatan bimbingan. Yang terakhir, adanya kejelasan kegiatan bimbingan dari antara keseluruhan kegiatan program kegiatan. Untuk selanjutnya, materi tentang tujuan penyusunan program. Menurut Juntika, tujuan bimbingan dan konseling adalah adanya kerjasama arah pelaksanaan program, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan, dan terlaksananya program kegiatan secara lancar, efisien, dan efektif. Manfaat penyusunan program. Menurut Prayitno 2002, keuntungan disusun suatu program yaitu: yang pertama, memungkinkan guru pembimbing untuk menghemat waktu, usaha, biaya, dan menghindarkan kesalahan yang mungkin terjadi, dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Yang kedua, siswa asuh akan menerima pelayanan bimbingan dan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, bidang bimbingan, dan jenis-jenis layanan bimbingan yang diperlukan. Yang ketiga, setiap guru pembimbing mengetahui perencanaan masing-masing dan mengetahui pula bila mana dan di mana harus bertindak. Pada itu, guru membimbing akan menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan siswa-siswi asuhnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program BK atau bimbingan konseling. Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang pertama yaitu lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, sistematik. Yang ketiga, terbuka dan luas. Yang keempat, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait. Yang terakhir, memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tidak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program BK pada umumnya. Tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Menurut Harold J. Buebach dan Larry E., langkah-langkah dalam suatu perencanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Kedua, menganalisis tentang sumber dan kendala. Ketiga, menganalisis tentang kebutuhan-kebutuhan. Keempat, menentukan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur. Kelima, memerlukan prioritas. Keenam, menentukan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang spesifik. Ketujuh, mengadakan evaluasi terhadap perencanaan. Yang terakhir, mengadakan beberapa perubahan yang perlu untuk perbaikan program. Selanjutnya yaitu jenis program. Yang pertama, program harian. Program harian yaitu program
pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dan dalam 1 minggu. Yang kedua, program mingguan. Program mingguan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Yang ketiga yaitu program bulanan. Program bulanan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat yaitu program semester, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang terakhir yaitu program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di seluruh atau madrasah. Model penyusunan program bimbingan konseling. Dalam perencanaan program bimbingan konseling dikenal dengan 3 macam model penyusunan. Yang pertama, model penyusunan program konvensional. Yang kedua, model penyusunan bimbingan dan konseling berdasarkan planning, programming, budgeting, dan sistem atau PPBS. Yang ketiga, model penyusunan program bimbingan dan komprehensif. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu dengan demikian program bimbingan konseling adalah seperangkat kegiatan bimbingan konseling yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.